إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Ya, kita masih di mujibu al-ghusli, hal-hal yaitu yang mewajibkan mandi. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita catatkan dan sudah kita bahas bagian, yaitu yang mewajibkan mandi. Yang pertama kematian, ya, maka orang yang hidup wajib memandikan. Kemudian haid, terputusnya darah haid, nifas, terputusnya darah nifas, kemudian wiladah, melahirkan. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu di sebab yang kelima, yaitu janabah, ya. Ya, kita lihat apa yang dikatakan musannif. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wal janabatu bi khurujil mani, yaitu diantara sebab diwajibkannya mandi adalah yaitu adanya janabah. Janabah itu di sini disebutkan bi khurujil mani, dengan sebab keluarnya mani. Kemudian wa yu'rafu bi tadafuqihi, mani itu diketahui cirinya dengan keluarnya tadafuk. Tadafuk itu dia memancar tersendat, jadi memancar tersendat. Au lazatin bi khurujihi, yang kedua yaitu ada rasa lezat ketika keluar. Kemudian aurihi ajinin rotban, atau aromanya seperti adonan roti ketika basah, ketika maninya basah. Aurihi bayadi baydin, atau yaitu aromanya seperti putih telur ketika jaf, yaitu ketika apa? Kering, ya. Jadi ketika basah itu seperti adonan roti, ketika kering seperti putih telur, baunya mani. Kemudian janabah juga terjadi dengan sebab wabi ilaji al-hasyafati au qadriha fi farjin walau duburon au farja mayitin au bahimatin, yaitu janabah juga terjadi dengan sebab ilat masuknya hasyafah kepala zakar atau seukuran kepala zakar di farji meskipun di dubur, atau di farji mayit atau bahimah, yaitu hewan. Kita catat dulu. Janabah, jadi orang nanti junub itu al janabah, yang nih penyebab kelima, ya, al janabatu bisa terjadi karena apa? Khuruj mani, khurujil mani. Nah, jadi orang keluar mani, ya, misalnya mimpi basah, keluar mani, maka dia janabah nih. Nah, meskipun dia nggak jima, ya, kemudian bisa juga dengan terwujud janabah, status janabah ini dengan yaitu al-jima. Nah, di sini al-jima nanti musannif menyebutkan di situ dengan gambarannya. Gambaran jima itu apa? Yaitu ilaji al-hasyafah au qadriha fi farjin. Nah, ini secara ringkasnya, ya, secara ringkasnya ini. Cara ringkasnya ini, ya. Jadi
penyebab mandi yang kelima, junub, janabah. Jadi orang kalau sudah statusnya junub, maka wajib mandi. Nah, junub itu terjadi dengan yaitu dua hal, bisa dengan dua hal. Ya, pertama tadi disebutkan keluarnya mani. Ya, misalnya meskipun tidak jima, ya, keluar mani, ya, mimpi basah atau yang lainnya. Pokoknya keluar mani. Kemudian yang kedua, maka dia junub kalau keluar mani. Kedua, jima. Nah, jima itu apa? Ilat hasafah. Hasafah itu apa namanya? Kepala zakar, ya. Sebelumnya sudah kita tulis kepala zakar. Kepala kemaluan. Masuknya kepala kemaluan atau seukuran kepala kemaluan ketika kemaluannya nggak punya kepala, misalnya terpotong, maka seukuran kepala kemaluan itu masuk ke farji. Nah, nanti dia disebut jima. Sehingga kalau cuma bersentuhan saja atau tidak baru separohnya masuk, ini belum jima. Jima harus kepala kemaluan masuk di farji. Nah, farji di sini kata musannif sebutkan meskipun itu di dubur, nah, masuk ke dubur itu haram, tapi kalau diisi perbuatannya haram, ya. Di dubur nggak boleh, tapi itu terjadi jima, artinya gitu, statusnya dia junub meskipun masuknya ke dubur atau ke farji mayit. Nah, misalnya dia menjima mayit, nah, apakah dia bagaimana ini? Dia statusnya ya junub juga. Atau bahimah, ya, mendatangi hewan misalnya. Nauzubillah min dzalik, misalnya ada yang seperti itu. Ya, makanya di fikih itu memang seperti gambarannya macam-macam, ya. Jadi ada gambaran orang menjimai mayit, ada gambaran orang menjimai binatang. Nah, orang ini tetap junub posisinya. Ya, dia wajib mandi. Ya, di antara dalilnya, ya, bahasanya wajib mandi disebutkan di sini, bisa kita lihat di surat Al-Maidah ayat 6, ya, tentang ayat wudu ini. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian itu junub maka bersucilah atau mandilah. Dan junub ini bisa terjadi bagi laki-laki dan perempuan, ya. Jadi disebutkan itu, ya, dan disebutkan kalau junub itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu bisa keluar mani, laki-laki bisa. Perempuan terjadi jima, laki-laki juga sama, seperti itu. Yang pertama, junub itu terjadi dengan keluarnya mani, ya. Di antara hadisnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau mengatakan innamal ma' minal ma', ya. Innamal ma' minal ma'. Jadi mandi itu karena ada ma', karena ada air, yaitu air mani di situ. Sehingga kalau keluar air mani dari seorang maka wajib mandi. Kemudian juga, tadi adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian juga hadis Ali radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi, faqal minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghuslu. Dengan sebab madhi wajib wudu, dengan sebab mani yaitu wajib mandi. Riwayat Tirmidzi dikatakan hasan sahih. Nah, kemudian disyaratkan untuk wajibnya mandi keluar mani ketika mani memang sudah keluar, ya, sudah keluar. Karena nanti kalau ada gambaran misalnya maninya itu, mohon maaf, masih di saluran zakarnya, belum keluar, ditahan, maka ini nggak wajib mandi meskipun sudah mau keluar itu. Nah, tapi kalau intinya belum keluar maninya maka belum wajib mandi. Ini harus benar-benar keluar. Nah, ini di sini wajib mandi meskipun keluarnya itu ketika tidur, ya, keluar mani ketika tidur. Ya, di antara hadisnya adalah dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, saat Ummu Sulaim imra'atu Abi Thalhah radhiyallahu anhuma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna wa la yastahyi minal haqq.
hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma. Jadi Ummu Sulaim pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, bertanya, ya. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dengan sesuatu yang hak. Apakah perempuan itu wajib mandi ketika dia mimpi? Nabi SAW menjawab, iya, jika dia melihat air. Ihtalamat ya, di dalam hati ihtalamat itu disebutkan, saya Mustafa di Al-Bukhari mengatakan ro'at fi manamnya anha tujami. Dia mimpi jima. Nah, kalau dia mimpi jima, maka keluar air enggak? Nah, kalau keluar air mani wajib mandi, kalau tidak berarti tidak, karena ya, intinya adalah keluar mani atau tidak. Nah, ini perempuan juga sama, kalau perempuan mimpi kemudian keluar maninya maka wajib mandi. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu al-jima. Nah, itu ya. Janabah sebabnya satu keluar mani, yang kedua adalah jima ya. Kedua adalah jima. Jima tadi sudah kita sebutkan terjadi ketika kepala zakar itu masuk ke farji tadi ya. Dan meskipun zakarnya tidak yantasir, tidak tegang, intinya masuk gitu aja. Baik itu keluar mani atau tidak, ya, itu baik itu keluar mani atau tidak. Di antara dalil yang menyebutkan bahasanya kalau seorang jima maka dia junub dan wajib mandi adalah riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Fi riwayati Muslim wa fi riwayatin li Muslim, riwayat Muslim wa illam yunzil. Jika seorang itu duduk di antara 4 bagian ya, maka kemudian dia bersungguh-sungguh maka wajib mandi. Kemudian riwayat Muslim dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abi al-arba' wa masa al-khitan faqad wajaba al-ghusl. Syu'abiha al-arba', syu'ab tadi di sini ada mengatakan 4. Jadi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu kinayah ya, kiasan. Ketika seorang duduk ya di hadapan istrinya misalnya, itu kemudian sungguh-sungguh artinya itu dia duduk di antara 4 bagian itu adalah 2 paha dan 2 betis, atau mengatakan 2 paha dan 2 tangan. Kemudian jahada, sungguh-sungguh itu dia menggerak-gerakkan, artinya jima maksudnya. Jadi ini gambaran untuk kiasan untuk jima. Artinya ketika seorang sudah jima maka faqad wajaba al-ghusl. Nah, kalau sudah jima maka wajib mandi. Di riwayat Muslim wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Jadi semata-mata jima itu wajib apa? Mandi meskipun tidak keluar mani. Ya, kemudian tadi disebutkan juga di hadis Muslim dari Ibunda Aisyah, jika al-khitan yaitu bertemu dengan khitan, ya, tempat khitan ya. Artinya di situ terjadi apa? Masuk ya. Idkhal tadi apa? Al-hasafah. Dan di riwayat Tirmidzi juga disebutkan di situ hasan sahih. Beliau mengatakan idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl. Fa'al tau ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqtasalna. Ibunda Aisyah itu pernah mengatakan jika khitan itu melewati khitan maka wajib mandi. Dan beliau mengatakan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku melakukan ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kami mandi. Jadi beliau menyebutkan secara langsung demikian ya. Karena ini adalah satu ilmu keterangan syariat, maka beliau sebutkan ya. Di ketika tadi apa? Sudah khitan ketemu khitan, artinya tadi hasafah itu masuk ya, kepala zakar masuk ke farji perempuan, maka diwajibkan apa? Mandi. Ya, kemudian juga
Masih dari beliau riwayat Muslim, ya, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin yujami'u alahu tsumma yuksilu hal alaihi al-ghusl. Ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang laki-laki ini menjima istrinya kemudian dia lemas, maka apakah wajib mandi? Maka di situ ada Ibunda Aisyah duduk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah af'alu dzalika ana wa hadhihi tsumma naktasilu. Ketika Nabi diceritakan oleh seorang laki-laki, tapi bukan diceritakan, ada orang-orang yang bercerita gitu kan, laki-laki bercerita tentang orang lain menjima istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah af'alu dzalika wa ana bahadi, saya itu melakukan itu juga, saya juga jima juga bersama Ibunda Aisyah tadi. Kemudian tsumma naktasilu, kemudian apa? Kami mandi. Maka ini menunjukkan yaitu wajibnya mandi ketika sudah jima. Kemudian beliau mengatakan yaitu tentang ciri mani tadi, ya, diketahui mani itu cirinya, ya, yaitu keluarnya dengan tadi tadafuk, ya, dengan tadafuk memancar, kemudian lazah. Kita catat. Jadi untuk mengetahui ini mani gitu, yu'rafu al-mani, itu yang pertama dengan tadafuk. Kemudian jadi keluarnya memancar, tersendat. Lazah, al-ladzah bi khurujihi. Kemudian mani itu cirinya ketika keluar lezat, jadi merasakan lezat dengan keluarnya mani, ya, itu mani berarti. Nanti membedakan dengan yang lain, kalau air kencing merasa lezat, madhi atau wadi, nah, kalau mani ini seperti ini. Kemudian rih ajin, bau ajin, rotban, ya, kemudian bayat, putih telur, jafan. Nah, ini ciri-ciri mani diantaranya ini, ya. Jadi kalau ada ciri-cirinya ini, maka nanti 1, 2, 3, ya. Jadi keluarnya memancar, tersendat, kemudian lezat, kemudian ketika basah itu adalah bau adonan roti, ketika kering seperti bau putih telur. Kemudian wajib mandi itu ketika beliau menyebutkan dia melihat mani di bajunya atau di kasurnya, la yanamu fi ghairuhu, ya. Tidak ada yang tidur di situ kecuali dia, ya. Jadi yang pertama yaitu melihat mani di bajunya yang dia pakai. Yang pakai baju cuma dia saja. Ini Zaid ini pakai baju. Kemudian di bajunya ada mani. Yang pakai baju hanya Zaid saja, maka dia wajib mandi. Ini disebutkan menjadi kewajiban. Kemudian juga di kasurnya atau ranjangnya, ya, tempat tidur, yang tidur hanya dia saja. Zaid tidur di ranjang itu. Selain dia nggak ada yang lain. Kok kelihatan ada mani di kasurnya, maka berarti itu menjadi dihukumi mandinya si Zaid tadi, sehingga dia wajib mandi karena nggak ada kemungkinan yang lain. Nah, ini tadi adalah kita katakan 5 hal yang mewajibkan mandi. Demikian untuk pembahasan berikutnya, insya Allah kita bahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub, ya.
akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan kita pahami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.